Salve, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menganugerahkan iman kepada kami. Semoga kami setia beriman kepadamu dan tekun melaksanakan sabda Putramu, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, ketika hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak yang ada di sana, lalu bertolak dan membawa Yesus dalam perahu itu, di mana ia telah duduk. Dan perahu-perahu lain pun menyertai dia. Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka kata murid-murid membangunkan Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau pun menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini? Angin dan danau pun taat kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sukacita sejati sebagai murid-murid Yesus Kristus tidak terletak pada seberapa banyak kita memperoleh berkat atau rahmat, tetapi seberapa besar dan tulus kita memberi kepada orang lain. Pemberian itu didasarkan pada cinta kasih. Dalam bacaan Injil yang baru saja kita baca dan dengarkan bersama, ada dua tipe pengikut Yesus. Tipe yang pertama adalah banyak orang yang berada di tepi Danau Galilea, yang setelah mendengarkan firman Tuhan, setelah mendengarkan pewartaan tentang kerajaan Allah, mereka mengalami sukacita dan mungkin merasa cukup apa yang mereka peroleh. Tipe yang kedua adalah orang-orang yang setelah mendengarkan pewartaan kerajaan Allah,
Mereka juga turut serta bersama dengan Yesus, menyertai Yesus, mengikuti Yesus ke tempat-tempat lain. Mereka yang ada di perahu-perahu yang lain, mereka yang ada di perahu yang bersama dengan Yesus menyeberangi Danau Galilea dan ke tempat lain hendak mewartakan sukacita kerajaan Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai seorang murid Yesus, kita mesti berjuang untuk memberi dari diri kita, mempersembahkan dari diri kita semangat untuk melayani dengan kasih. Tidak hanya sebagai pengikut Yesus yang mau untuk menerima rahmat, tetapi sulit untuk menyalurkannya bagi orang lain. Kita mesti bertindak bijaksana seperti orang-orang yang mau mengikuti Yesus, setia menyertai Yesus, dan turut serta dalam pelayanan dan pewartaan Yesus. Juga seperti murid-murid Yesus, 12 rasul yang setia mengikuti Yesus, menyertai Yesus, dan turut melayani mereka yang membutuhkan. Meskipun mengalami banyak tantangan, banyak cobaan, banyak topan, banyak badai dalam hidup kita, kita hendaknya percaya pada rahmat dan kekuatan melalui Yesus Kristus dan terus berusaha setia melayani dengan kasih. Dalam bacaan Injil, Yesus menegur para murid yang mengikutinya. Ketika datang badai, ketika datang topan yang melanda mereka, mereka menjadi takut. Karena itu Yesus bertanya, "Mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu begitu takut?" Yesus menghendaki agar kita setia melayani sesama dalam cinta kasih, meskipun kadang ditolak, meskipun kadang dibenci, meskipun kadang tidak diterima di suatu tempat, kadang difitnah. Kita tetap setia, kita tetap taat, memberi diri, melayani dengan penuh kasih. Terutama melayani mereka yang lemah, mereka yang tersingkir, mereka yang sakit, mereka yang menderita. Saudara-saudari, mari kita berdoa dan terus berusaha. Semoga Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati kita, memberikan kita kekuatan untuk selalu setia mewartakan kabar sukacita, setia untuk melayani sesama dengan penuh kasih, terutama mereka yang lemah, mereka yang sakit, mereka yang menderita, yang ada di sekitar kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau memberi kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu, sabda kebenaran dan kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau memberi kesempatan kepada kami juga untuk mengikuti-Mu, menyertai-Mu dalam karya pewartaan kerajaan Allah. Kami mohon kuatkanlah kami, berkatilah kami senantiasa, agar kami mampu untuk setia senantiasa mengikuti-Mu dan setia melayani sesama kami dengan penuh cinta kasih. Sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa menyertai dan memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.